wonder how, I wonder why. The day you tell me about the blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video ini saya akan mereview tugas dari kelompok 6. Langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama ada sistem rujukan. Dalam upaya menjaga etika ilmiah dalam hal penggunaan sumber lain, sebuah tulisan kita mengenal sistem catatan. Sistem ini dikembangkan dalam tiap bidang ilmu selingkung sehingga muncul variasi dalam penulisannya. Tidak heran apabila sistem yang digunakan oleh bidang ilmu tertentu berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh bidang ilmu lainnya. Walaupun demikian, kita mengenal dua sistem rujukan yang sering digunakan, yaitu yang pertama sistem catatan kaki, yang kedua catatan belakang. Catatan kaki atau footnote. Catatan kaki atau footnote adalah suatu catatan dari teks yang dikutip yang biasanya diletakkan di bawah karangan. Tak hanya terkandung di dalam karangan ilmiah dan semi-ilmiah, catatan kaki juga kadang bisa ditemukan pada beberapa jenis karangan non-ilmiah seperti jenis-jenis novel, macam-macam cerpen, dan jenis-jenis esai. Berikut adalah format catatan kaki. Nomor kutipan nama pengarang, judul buku, dalam kurung, kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbitan, koma, hal, nomor halaman. Kemudian catatan belakang atau endnote. Catatan belakang adalah sistem pengacuan dengan cara menempatkan informasi tentang identitas lengkap suatu sumber rujukan di bagian akhir sebuah artikel. Endnote terletak pada akhir tulisan atau setiap bab, dan format penulisannya sama dengan footnote. Kemudian, sistem catatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, informasi tambahan adalah sistem catatan yang digunakan apabila penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, memberikan informasi adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama. Misalnya, Gerakan Budaya Menjelang Kemerdekaan Indonesia, Malaysia, yang terbit Jurnal Makara, volume 11, nomor 2, Desember 2007, halaman 48 sampai halaman 57. Di halaman 52, Maman menguraikan mengenai usaha seorang tokoh Melayu bernama Ibrahim Yakub. 2. Referensi adalah tulisan mengenai sejumlah informasi terhadap suatu buku yang ditinjau dan dinilai mengenai sumber penulisannya. Dalam hal catatan kaki yang berisi referensi apabila sumber-sumber itu dirujuk beberapa kali dengan halaman yang sama atau berbeda, maka tiga istilah yaitu ibid atau pada tempat yang sama, object pada karya yang telah dikutip, logit pada tempat yang telah dikutip. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut dengan daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan dengan fungsi sebagai berikut. Membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya, serta hubungannya dengan tulisan yang lain yang berkaitan. Membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang digunakannya. A few moments later. Kemudian ada beberapa variasi penulisan daftar pustaka. Variasi ini terjadi akibat pola-pola penulisan yang dikembangkan oleh selingkung bidang.
Misalnya format MLA, banyak digunakan di bidang sastra. Dan format APA, banyak digunakan di bidang sains dan psikologi. Namun demikian, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka pada dasarnya sama. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. 1. Nama penulis. 2. Tahun terbitan sumber yang bersangkutan. 3. Judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Dan yang keempat, data publikasi, nama tempat, nama penerbit. Dalam menyusun daftar pustaka, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, baris pertama dimulai dari pias atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Yang kedua, jarak antar baris 1 spasi. Yang ketiga, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Yang keempat, diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis, bergantung pada gaya selingkung bidang. Untuk nama penulisnya dalam daftar pustaka berbeda dengan penulisan dalam catatan kaki. Pada catatan kaki, nama penulis tidak dibalik tetapi daftar pustaka dibalik, yaitu dengan mendahulukan nama belakang karena dianggap dengan nama keluarga dan dibatasi oleh koma untuk kata selanjutnya yang dianggap sebagai nama diri. Contoh daftar pustaka APA Style. Format APA Style. Nama akhir pengarang, A titik dalam kurung tahun penerbitan, titik judul artikel, titik nama jurnal, volume dalam kurung edisi jika ada, halaman, titik. Dan yang terakhir adalah contoh daftar pustaka MLA Style. Format nama akhir, nama awal, titik judul artikel, titik nama jurnal, volume, titik edisi dalam kurung tahun publikasi, titik 2 media, titik. Sekian review materi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.